Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayanan firman pada ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini adalah Saudari Macha Dina Vira Tarigan, S.Phil, Sarjana Filsafat, mahasiswi Stase. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan. Kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam ibadah ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27, tanggal 5 Juli 1994 sampai 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama-sama dengan pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang jatuh tepatnya pada hari ini memasuki usianya yang ke-40. Tema ibadah berdoa, beraksi dan bersaksi dalam Tuhan mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa merayakan hari Tuhan ini serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah mengiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar bahkan meninggalkan dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara, dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu. Banyak orang mencari keselamatan sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungannya ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia, kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengar keluhan dan kesusahan orang lain, serta rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT kaum Bapak di jemaat masing-masing. Marilah kita berdiri dan menyanyikan Mars PKB GPIB. Persekutuan kaum Bapak seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama.
sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Jemaat, dengan tetap berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyambut bersama kaum Bapak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini. Dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa, kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan di segala waktu dan keadaan. Mari kita memuji kebaikan-Nya. Bersama
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Terimalah salam. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Dan menyertaimu juga. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan kedua, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang perlu, siang dan malam mengaku kehadiranmu, jiwaku tenang. Kau nikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapakku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Kau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehati betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersuka cita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan. Tetapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia
dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh, dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan kami yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat. Tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami, sehingga pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa, dan pengasihan-Mu. Baharuilah hidup kami. Amin. Kita akan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 300, baitnya yang pertama, Kepadamu ku berdoa. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita sama-sama menyaksikan kesaksian pujian virtual dari PKP Daniel GPIB Efata Jakarta. Berlindung dalam namamu.
melintasi badai hidup, di bawah kepala sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepala sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepala sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepala sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Dalam doa bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kemurahan yang boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini, di mana kami pada hari ini boleh bersama-sama bersekutu untuk mengikuti ibadah minggu. Engkau memberkati kami Tuhan dalam kami beribadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kira juga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami setiap anak-anak-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati Bapa. Begitu juga dengan hamba-Mu yang Engkau pakai, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba itu semua adalah kehendak-Mu, bukan kehendak hamba yang jadi. Inilah doa ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang hanya kami alaskan ke dalam tangan-Mu saja, Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 yang mengatakan, hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu,
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ketika kita berbicara tentang ingin mencapai apa yang kita harapkan, tentang apa yang kita butuhkan, pasti tentu akan ada usaha yang kita lakukan. Akan ada strategi-strategi yang kita upayakan dan memaksimalkan itu untuk mencapai apa yang kita harapkan itu terwujud. Selain kita mengupayakan, biasanya pun kita datang berdoa. Untuk apa? Untuk apa yang telah kita rencanakan, itu dapat terjadi, dapat sesuai dengan kehendak kita. Bukan hanya sekedar dapat terjadi atau berjalan dengan baik ataupun terwujud, tapi benar-benar ada di depan kita dan kita bisa merasakannya. Namun, kita sendiri pun perlu menyadari semua yang terjadi, semua yang dapat kita jalani itu karena Tuhan, dan itu semua karena kehendaknya, bukan kehendak kita yang mau jadi. Seperti dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini, yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-11. LAI memberikan judul adalah pengabulan doa. Dimulai dengan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka akan dibukakan pintu bagimu. Apa yang mau dikatakan pada ayat ke-7 ini? Saya melihat yang mau dikatakan adalah Tuhan ingin Ia menjadi harapan untuk kita. Maka apa yang kita harapkan itu tentu ada usaha yang harus kita lakukan. Seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-7 ini. Kita harus meminta, kita harus mencarinya, dan kita harus mau mengetok pintunya. Terlihat juga pada ayatnya yang ke-8 menegaskan sekali lagi bahwa setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok pintunya, akan dibukakan. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan memberikan sebuah janji. Yang seperti yang saya bilang ada pengharapan, maka di sini sudah jelas ada janji yang Tuhan berikan. Dan janji yang Ia buat tentu akan ditepatinya.
Tidak seperti janji manusia. Ya, besok saya datang. Besoknya itu belum tahu, besok Kamis, besok Jumat, besok Sabtu, atau besok Minggu. Tetapi ingat, kedua ayat ini bukan hanya meminta kita untuk datang padanya, mengetok pintunya saja, tetapi mau mengajak kita untuk mau berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tidak ada di dunia ini yang tidak perlu usaha untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita ada dalam posisi saat ini pun semua karena perkenanan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saya pintar, saya sehat, itu semua karena saya menjaga pola makan dan lain sebagainya. Tetapi itu semua karena sepenuhnya dari Dia. Mengapa demikian? Karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik bukan kita. Dan kita pun menyadari bahwa yang boleh terjadi saat ini karena Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apakah semua doa yang kita minta pada Tuhan terjawab? Pertanyaan yang menarik, karena setiap kita sadar tidak sadar kadang pernah mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, saya melakukan segala upaya ini itu untuk mencapai apa yang saya mau, tapi mengapa Tuhan itu tidak terjadi? Sebenarnya bukan tidak terjadi. Tuhan menjawab setiap doa kita itu melihat apa yang kita butuhkan. Apa yang saat ini sedang kita perlukan untuk jangka waktu yang panjang. Tetapi kita juga perlu melihat apakah sebenarnya doa itu sudah dijawab melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau mengajak kita juga untuk peka. Untuk peka melihat setiap peristiwa yang saat ini terjadi di sekitar kita. Atau malah jangan-jangan kita ini yang menuntut dan memaksa kehendak Tuhan atas setiap permohonan yang kita minta. Bukan hanya sekedar berdoa, berusaha, tapi kita mau dalam hikmatnya Dia, ketika kita melangkah, ketika kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, kita mau untuk melihat, oh ini boleh terjadi karena kehendak Tuhan, bukan kehendak saya yang jadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di situasi seperti ini, menurut saya mengingatkan seperti tahun lalu, di mana situasi ini membuat semua orang harus bekerja di rumah. Banyak toko-toko yang tutup, semua ada jam-jamannya, membuat kegiatan aktivitas ini menjadi terbatas. Bahkan mungkin ada yang terkena PHK kembali, ada yang terpapar COVID, ataupun ditinggalkan oleh keluarga terkasih karena COVID-19. Dan tentu saja hal ini membuat kita menjadi khawatir. Bahkan membuat kita menjadi hopeless. Tidak ada pengharapan lagi. Perasaan semacam ini wajar. Wajar sekali kita rasakan. Tetapi Tuhan mau mengajak kita jangan khawatir. Dia tidak pergi meninggalkan kita. Kita dapat melihat dari Injil Matius pasal 6 ayat 25. Di situ dia bilang, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Berarti ada rancangan, ada kehendak yang sedang dia proses dalam kehidupan kita. Bahkan di situasi saat ini.
Mungkin kita merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, tapi kita perlu bersyukur. Lihat saudara, keluarga kita di samping kanan kiri kita yang saat ini berada di samping kita untuk beribadah. Keluarga kecil kita di rumah boleh sama-sama beribadah. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Di luar sana mungkin ada keluarga yang tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarganya, duduk manis, saat teduh, beribadah bersama. Meskipun segala sesuatu itu harus kita lakukan melalui via YouTube beribadahnya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhan itu menjawab hanya dengan caranya sendiri. Tapi kitanya kadang-kadang tidak mau untuk melihat secara apa yang Tuhan mau. Berdoa pun kita harus melihat Tuhan maunya berdoa seperti apa. Berdoa itu bukan hanya ketika kita datang dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan apapun. Melangkah kemanapun kita harus melihat Tuhan, apakah ini maumu? Ketika kita mau memulai pelayanan kita, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Apakah ini yang Engkau mau untuk aku? Saya ingin berbagi sedikit kesaksian hidup saya. Ketika saya harus terpapar COVID, itu membuat saya hancur. Saya hopeless, saya merasa, Tuhan, saya mau berpelayanan. Dalam waktu sebelum saya berangkat, saya menyediakan diri saya dengan baik. Saya tidak pergi kemana-mana, saya menjaga pola makan saya berdoa, saya mengikuti selalu setiap peribadahan. Bahkan sudah dari jauh-jauh hari saya excited untuk melakukan pelayanan. Tapi apa? Sesampainya, saya harus terpapar. Saya cuma bisa menyaksikan via YouTube, mengikuti kegiatan via YouTube, harus bisa melihat itu semua virtual. Saya tidak bisa datang langsung. Tetapi apa yang saya mau katakan? Pada akhirnya saya bisa ternyata ngelewatin itu. Saya dalam keadaan harus pakai oksigen, bernafas pun susah. Tetapi Tuhan mau bilang, hai anakku, tenanglah, beristirahatlah sejenak, berpikiranlah yang happy-happy. Terkadang kita lupa untuk berpikiran yang happy. Terkadang kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Terkadang kita lupa untuk bilang, terima kasih, kamu sudah bertahan untuk aku di tengah-tengah situasi saat ini. Dan kita pun kadang-kadang lupa mau mengatakan, Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau mengajak. Ketika kita memulai berdoa kita atau melangkah kemanapun kita memulai pelayanan, ucaplah, Tuhan, saya bersyukur. Kata bersyukur itu sepele sebenarnya. Tapi ketika kita mau bersyukur, maka kita mau hadir dalam hikmat Tuhan bahwa ini semua karena kehendaknya, bukan karena kehendak saya yang jadi. Kita mau untuk sama-sama menjaga tentunya kan, menjaga sesama kita, menjaga saudara kita. Dia mau tidak mau. Situasi seperti ini mengajak kita untuk saya harus mengikuti prokes, saya harus mengikuti aturan pemerintah. Guna menjaga setiap orang di samping kanan kiri kita. Bukan hanya menjaga diri sendiri. Bukan berarti di saat pandemi seperti ini kita diajak untuk selfish, egois, tidak. Tetapi mengajak kita untuk mau lebih peduli terhadap orang lain. Bukan hanya di saat tidak ada pandemi kita mau peduli, kita melihat kanan kiri. Justru pada saat sekarang ini, kita diajak untuk peduli, untuk melihat sekeliling kita. Kita diajak bersama-sama, ayo berjuang.
Meskipun harus terbatas waktu, terbatas tempat, tidak boleh berkerumun. Tapi ada teknologi sekarang. Itu bisa kita gunakan. Dulu kita menganggap teknologi sebagai hal yang menjauhkan kita dari yang dekat. Sekarang, teknologi mendekatkan kita dari yang jauh. Untuk saling menjaga satu sama lain. Bertepatan dengan pada hari ini di mana Yayasan Diakonia GPIB merayakan syukurnya yang ke-27 tahun. Kita telah melihat bersama banyak sekali kegiatan pelayanan yang telah dilakukan. Tapi itu semua boleh terjadi karena Tuhan mau berkehendak. Karena apa yang dilakukan semua mau dalam lindungan Tuhan. Begitu juga dengan persekutuan kaum bapa yang tepatnya pada hari ini berulang tahun. Bisa menginjakan kaki atau mencapai umur 40 tahun bukanlah suatu hal yang mudah. Pasti ada lika-likunya, ada naik turunnya. Tapi mau mengajak untuk saya bisa, PKB bisa sampai di sini karena mau dalam hikmat Tuhan. Mau melakukan kesaksiannya, pelayanannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tentunya melalui banyak naik turun tadi tidaklah mudah. Tapi kita perlu menyadari itu semua boleh terjadi. Sekali lagi saya ingatkan, boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menyadari bahwa dalam situasi apapun kita perlu secara utuh, peka, teliti, melihat apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita mau berdoa, kita melakukan segala sesuatu, melakukan kesaksian kita itu semua dalam naungan tangan Tuhan. Sehingga barulah kita melangkah keluar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kita hari lepas hari, selalu dalam lindungannya. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan merespon firman Tuhan yang terambil dari Gita Bakti 298 baitnya yang pertama dan keempat, waktu doa yang kudus. Betapa
kita berdiri. Bersama-sama menyatukan hati dan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Balik langit dan bumi. Dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, pada yang maha kuasa, di sana menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Tuhan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang pengasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pagi ini kami bisa beribadah kepadamu. Sungguh kami sangat merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang boleh sama-sama kami dengar dan renungkan. Biarlah firman ini dapat kami jadikan sebagai penuntun kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada saat kami hadir, dimanapun kami berada bisa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi siapapun orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat sesama kami yang saat ini sedang sakit, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah. Dari sektor pelayanan 1, Penatua Rudolf Gultom, Ibu Parijianti Suroyo, Penatua Inyoman Sutama, Ibu Niputu Lasmini, Ibu Putri Chandrawati, Bapak Yohanes Kus Hartanto, Diaken Kristina Cornelia Sahanaya, Bapak Aronafao Telaum Banaua, Saudari Valeria Gracia Situmorang, Ibu Slamet Ginting Simatupang, Ibu Yvonne Evelyn Tomlinson, Bapak Balthasar Piris, Ibu Yosepin Leginem Piris, Ibu Sumarni Laturake. Sektor pelayanan 2, Bapak Jabes Koloh Solini, Ibu Yulianti Koloh Solini, Saudari Ria Elizabeth Koloh Solini, Adik Marlina Margareta Koloh Solini, Dr. Sylvia Simanjuntak Rikumahung, Bapak Jadson Hendrikus Kese, Saudari Egi Rahayaan. Sektor pelayanan 3, Ibu Yohana Leimena, Diaken Agus Sutarwo, Ibu Iberia Mendrova, Bapak Yamoto Tonafo Zega, Bapak Matthew, Ibu Sisilia Gebi, Ibu Lia Samalo, Saudara Jeremia Korano, Saudari Nela, Ibu Deasi Amaristi. Sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Bapak Wijarnako, Adik Mikael Benyamin, Ibu Julien Lamboan, Bapak Cornelis Martinus Barbier, Bapak Robert Hartanto, Adik Naomi Hartanto, Bapak Lexi Alexander Tumelap, Ibu Crispina Tumelap, Penatua Raki Jontaro, Bapak Renhard Petrus Mahkamida, Ibu Anne Mary Makahinda, Penatua Subadi Raharjo, Ibu Esther Lasmi Suharjo, Adik Mateo Patar Abikandra. Sektor pelayanan 5, Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venita Peti, Ibu Darmilah Benyamin, Bapak Luki Kesaluya, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutuiha, Bapak Peter Pikau 5, Saudari Marcel Pikau 5, Ibu Johana Tamatalah Hitu, Bapak Guido Watimena, Ibu Asti Watimena, dan Ibu Sukin Dartati Kalaloa. Bapa, Engkau menjamah mereka. Engkau yang mengangkat setiap penyakit yang mereka alami saat ini, Bapa. Baik mereka yang sakitnya karena bawaan
ataupun sedang terpapar COVID. Bapa, berkati setiap obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi. Begitupun pelayanan yang mereka terima baik dari dokter, penunjang medis, serta pelayanan dari keluarga. Sehingga semuanya itu dapat menjadi sarana untuk proses pemulihan kesehatan mereka. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Engkau selalu menguatkan iman percaya mereka kepadamu. Kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa kami, kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami baik dari tingkat pusat sampai ke daerah pelosok terpencil. Berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar, seturut kehendak-Mu. Jauhkanlah pula dari segala pikiran dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang hanya mencari kepentingan pribadi atau golongan terlebih untuk niat-niat yang tidak baik. Lindungilah bangsa kami juga dari perpecahan, agar kami bisa hidup berdampingan dan bisa merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Begitupun di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang Maha Kuasa, tempat kami bersandar, tempat kami berpengharapan. Kami mohon kepadamu Bapa, agar apa yang saat ini boleh terjadi, kami dapat melaluinya dengan penuh penyadaran bahwa Engkau ada di dekat kami. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi pandemi ini, kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap segala dan upaya yang telah dilakukan untuk memutus rantai penularan corona ini. Kami membawa ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, agar kiranya supaya virus ini dapat berakhir dan dapat kembali seperti semula. Hanya ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu pula bagi para garda terdepan kami Tuhan, para dokter, para tim medis lainnya. Engkau yang menjamah mereka, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepadanya. Engkau yang selalu menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, memampukan mereka dalam tugas tanggung jawab yang mereka emban. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati misionaris GPIB dari tingkat sinode sampai ke daerah-daerah. Berkati juga setiap pelayanan, juga program kerja yang ada, agar semuanya dapat terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Tuhan berkati setiap pendetanya, Pendeta Bapak Benyamin Lohenpesi, para presbiter. Engkau memberkati mereka selalu, setiap keluarga mereka, bahkan juga dalam pelayanan mereka. Engkau yang melingkupi, Engkau yang selalu menjamah mereka. Agar apa yang mereka lakukan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayan pun sesuai dengan hikmat Tuhan. Begitupun juga para presbiter pada hari ini, baik pianis, organis, pemandu lagu, penanggung jawab sound system, tim multimedia, Satgas COVID, dan siapapun yang terlibat dalam ibadah hari ini, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ke-6 unsur Pelkat, komisi-komisi dan karyawan kantor. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semua, Engkau yang selalu melingkupi kehidupan mereka hari lepas hari. Terkhusus juga Bapak, kami berdoa menaikkan ungkapan syukur kami, di mana Yayasan Diakonia dan Pelkat PKB pada hari ini Tuhan boleh sama-sama mengungkapkan syukur mereka. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan hadir di tengah-tengahnya dalam setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan. Dan kiranya dapat menjadi saluran berkat, pembawa damai sejahtera dimanapun mereka berada dalam setiap melakukan pelayanannya. Bapa, saat ini kami menaikkan setiap doa-doa pribadi, pengharapan kami secara pribadi. Kiranya Engkau yang mendengar, Engkau yang menjambut setiap doa-doa umat-Mu ini, baik harapan maupun ungkapan syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Semua waktu, aksi, dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri, telah kita jalani. Maka, mari lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia, memberi pertolongan atau pelayanan. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 83 ayat 1 dan 2, marilah mengucap syukur. Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini. Kami masih bertahan dan bersemangat
Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu, kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan pokok warta Minggu 11 Juli 2021 berikut ini. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk kedua kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Hari Jeffrey Napitupulu, putra dari Bapak Badua Man Napitupulu dan Ibu Hildaria Napitupulu, warga jemaat HKBP Persiapan Resort Petukangan, dengan Saudari Novianti Silaen, putri dari Bapak Daulat Silaen, dan Ibu Mardelina Pangaribuan, warga jemaat Sektor 3 GPIB Sejahtera Jakarta. Persiapan peneguhan dan pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, pukul 6 sore, presbiter bertugas Sektor Pelayanan 3. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, pukul 10 pagi. Mohon perhatian warga jemaat Sektor 3. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta akan disiarkan melalui aplikasi Zoom pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, pukul 7 malam. Presbiter bertugas Sektor Pelayanan 4. Ibadah virtual pelayanan kategorial akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, melalui aplikasi Zoom. Yang pertama, Pelkat PKP akan dilaksanakan jam 3 sore. Yang kedua, Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan jam 5 sore. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat PKP dan Pelkat Gerakan Pemuda. Warta atestasi masuk warga jemaat dengan nomor surat nomor 222-PHMJ-22-angka-Romawi 6-21 dari Majelis Jemaat GPIB Silo di DKI Jakarta atas nama 1. Ibu Minggas Hehalatu Pikau 5, 2. Ibu Vin Siregar Pikau 5, 3. Saudari Stefani Siregar. Alamat Jalan Anggrek 1, nomor 3A, RT 002, RW 05 Petukangan Utara. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di dalam pelayanan Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta, wilayah Sektor Pelayanan 5. Telah dimuliakan Bapa di sorga yang dikasihinya. 1. Almarhum Bapak Giman dalam usia 78 tahun, warga jemaat Sektor Pelayanan 1, pada hari Selasa 6 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 7 Juli 2021 di TPU Joglo. Yang kedua, almarhum Bapak Arona Fau Telam Banua dalam usia 49 tahun, warga jemaat Sektor Pelayanan 1,
pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 dan akan dimakamkan pada hari ini Minggu 11 Juli 2021 di TPU Tanah Kusir. Ibadah pelepasan dan pemakaman akan dilaksanakan jam 1 siang. Mohon perhatian warga jemaat sektor Payanan 1. Segenap presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera turut berduka cita dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan sejati. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan video pesan Dewan Pelkat PKB. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial persekutuan kaum bapak. Suka, duka dalam pelayanan, berhasil, gagal dalam pelaksanaan program-program, puas dan kecewa mewarnai perjalanan, panggilan dan pemutusan unit misioner PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap tangguh dan luwes terus diuji dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah sekitar 17 bulan kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini kasus meninggi, mencapai rekor tersendiri di tengah maraknya vaksinasi yang dipacu terus oleh pemerintah. COVID-19 mengubah cara pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita? Kesiapan spiritual dan mental, kesiapan kesehatan, kesiapan ekonomi, dan kesiapan kearifan. Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksin juga sudah digencarkan. Tapi apa itu cukup membuat damai sejahtera? Lelah, letih, lesu, dan lemot mata kita dengan pola baru dalam aktivitas WFH, Zoom meeting, webinar, video call, ibadah, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, LED, LCD, dan lain-lain. Mulai ukuran 5 inch sampai 55 inch atau bahkan lebih. Mata kita bisa capek sehingga perlu disuplai dengan vitamin dan suplemen. Mata juga perlu istirahat. Tapi apa bisa? Bulan Juni, Juli, Agustus, mata kita disuguhkan lagi dengan hiburan menarik, mengisi kejenuhan di dalam petak rumah, khususnya Piala Eropa 2020 yang jam tayang 23.00 sampai 04.00 pagi. Kemudian bulan Agustus ada Olimpiade Tokyo 2020. Mata fisik kita terus bekerja keras mengikuti keinginan kita. Bagaimana dengan mata hati kita pada saat pandemi ini? Mata hati kaum bapa
yang menjawab panggilan dan pengutusan. Mata hati yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata hati yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Mata hati kita juga bisa capek. Vitamin KBA adalah salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata hati kita. Dalam kelompok baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu yang lalu, kita hampir yakin bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Namun, kini pandemik seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita, seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kapan selesainya Tuhan? Mari kita terus tingkatkan frekuensi doa-doa kita, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, saat ini dan di misteri masa yang akan datang. Teruslah berdoa, walau seakan tanpa jawaban, karena sesungguhnya Dia Maha mendengar dan sedang mengatur rencana terbaik untuk kita. Jangan takut. Tuhan berfirman, tapi juga janganlah kita abai terhadap ancaman virus ini. Kita harus berjalan maju, walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Beraksilah untuk menjadi berkat. Lakukanlah protokol kesehatan, kuatkanlah mereka yang lemah, dan bantulah mereka yang kesulitan. Karena Tuhan bersama kita. Jangan takut untuk menjadi berkat bagi sesama. Di tengah makin gelapnya dunia, marilah kita menjadi terang. Sampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari kita bersaksi bahwa Dia telah datang, menolong dan menyelamatkan kita. Walaupun pandemik ini seakan membawa semakin jauh dari visi kita, menghadirkan damai sejahtera bagi segala ciptaannya, tetaplah bersandar pada hikmat Tuhan. Berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan menjadi komitmen semua kaum Bapak GPIB. Generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Dunia ini akan terus berubah sesuai zamannya. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa. Maka kita harus mewariskan kebiasaan membaca Alkitab pada generasi penerus. Mari Bapak-Bapak GPIB memimpin kebiasaan membaca Alkitab menjadi teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati.
Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh, carilah kehendaknya disertai ketaatan dan ketuklah hati Allah. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian dari Gita Bakti 114, baitnya yang pertama, jemaat diundang berdiri. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.